Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Umaina Sulihang Yangesi Salsabila dengan NIM 1911112440015 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua yang ada di rumah mengenai bagaimana caranya mengatasi anak yang sedang temper tantrum. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi dan kita membahas lebih dalam lagi tentang temper tantrum dan bagaimana cara mengatasinya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan temper tantrum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan temper tantrum itu? Temper tantrum adalah sebuah ledakan emosi yang terjadi pada anak usia prasekolah atau anak usia dini di saat dia akan menunjukkan sikap negatif atau sebuah penolakan dengan ditandai sikap keras kepala, marah, menangis, menjerit, berteriak, mengomel, dan juga marah-marah. Kok bisa sih temper tantrum itu terjadi pada anak usia dini atau anak prasekolah? Ya, temper tantrum bisa terjadi pada anak usia dini atau anak prasekolah karena anak-anak masih belum bisa mengontrol emosinya dan juga belum mampu mengungkapkan emosinya atau amarahnya secara tepat. Sehingga temper tantrum adalah salah satu ledakan emosi yang biasa terjadi pada anak. Jadi, temper tantrum ini adalah sikap yang sangat normal ya, Bun. Kapan sih anak mengalami temper tantrum? Nah, anak biasanya akan mengalami temper tantrum apabila dia menginginkan sebuah benda atau sebuah barang, atau dia memiliki keinginan tetapi dia tidak bisa mendapatkannya atau dia tidak bisa mewujudkannya. Nah, misalnya ketika anak sedang jalan-jalan dengan orang tuanya dan berhenti di sebuah toko mainan. Nah, anak ingin membeli sebuah mainan yang dia inginkan. Dia menunjuk mainan tersebut untuk dibelikan kepada orang tuanya. Dia meminta agar orang tuanya membelikan dia mainan, tetapi orang tuanya tidak memberikan izin atau tidak memberikan mainan tersebut kepada anaknya. Nah, salah satu ledakan emosi yang akan terjadi adalah anak akan marah, merengek, menangis, atau berguling-guling di depan umum karena dia ingin mendapatkan perhatian dan juga dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengatasi anak tantrum, kita harus mengetahui nih apa saja faktor yang bisa menyebabkan anak mengalami temper tantrum. Faktor apa aja sih yang mempengaruhi temper tantrum? Nah, ada beberapa faktor yang sangat mendukung temper tantrum ini. Nah, yang paling umum dan yang paling biasa terjadi adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini diawali dari lingkungan sekitar rumah atau pola asuh orang tua. Nah, apabila orang tua sedang bertengkar, tidak diperkenankan atau sebaiknya jauhkan dari anak, sehingga anak tidak mendengar kalimat atau kata-kata yang berdampak buruk pada anak atau kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan anak, itu tidak didengar oleh anak. Karena apa? Anak akan mendengarnya dan anak akan menirukan hal tersebut. Selain faktor eksternal yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga nih faktor internal yang dapat mempengaruhi tantrum anak. Nah, apa sih faktor internalnya? Nah, faktor internal sendiri itu berasal dari dalam diri anak tersebut. Nah, di dalam diri anak tersebut, anak ingin mencari perhatian kepada orang tua atau orang lain, bahkan orang dewasa lainnya, agar dia diperhatikan dan supaya dia menjadi sorotan. Nah, dari dua faktor yang sudah saya jelaskan tadi, faktor tersebut adalah dua contoh faktor yang biasanya paling umum atau yang biasanya paling sering terjadi di lingkungan sekitar. Setelah kita mengetahui apa itu temper tantrum dan kapan saja temper tantrum itu terjadi, faktor apa saja yang mempengaruhi dan kenapa temper tantrum itu bisa terjadi, nah sekarang saatnya kita membahas bagaimana caranya mengatasi anak yang sedang temper tantrum. Nah, ketika anak sedang mengalami temper tantrum, apa sih yang harus kita lakukan? Gimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama adalah bersikap tenang dan jangan gegabah. Yang kedua, jika diperlukan, peluk segera anak. Segera peluk anak dan berikan dia energi tenang atau energi positif. Yang ketiga adalah diamkan anak untuk beberapa saat dan mintalah kepada dia untuk menarik nafas terlebih dahulu. Yang keempat, jika diperlukan berikan anak air minum untuk melegakan perasaannya dia supaya dia merasa lega dan dia lebih tenang. Yang kelima, ajak bicara dua arah dengan anak atau bicara empat mata. Tanyakan kepada anak apa yang dia mau. Jika anak meminta sesuatu tetapi orang tua tidak bisa memberikannya, orang tua harus memberikan penjelasan kepada anak. Penjelasan tersebut harus penjelasan yang sangat mudah diterima oleh anak dan berikan pengertian yang sejelas-jelasnya, jangan memberikan konsep kepada anak secara abstrak. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mengatasi anak yang sedang temper tantrum, nah, kita juga harus mengetahui apa saja yang tidak boleh kita lakukan kepada anak yang sedang mengalami temper tantrum. Yang pertama, jangan pernah memukul anak ketika anak sedang mengalami temper tantrum. Yang kedua, jangan pernah memarahi anak ketika anak sedang temper tantrum juga. Dan yang ketiga, jangan sering memberikan janji-janji manis kepada anak, karena anak akan selalu mengingat hal ini. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata ataupun ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, dan semoga kita bisa bertemu lagi di pembahasan yang lain atau di materi yang lainnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.